Halo semuanya, sebelumnya saya sudah sempat membahas mengenai sel darah dan juga fungsinya dan juga kelainan pada darah. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai alat-alat peredaran darah dan juga fungsinya. Maka dari itu, simak videonya dengan baik ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nika Dek Stiarini dengan NIM 181304103 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas hari ini, yang pertama itu ada tujuan, kemudian ada landasan teori, kemudian yang ketiga alat dan bahan, dan yang keempat prosedur, dan yang terakhir itu ada pembahasan. Tujuan praktikum kali ini ada 3. Yang pertama, mengetahui dan memahami bagian-bagian jantung dan fungsinya. Kemudian yang kedua, memahami peredaran darah setelah lahir. Dan yang ketiga, memahami peredaran darah fetus. Landasan teori. Jantung adalah salah satu organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Aliran darah pada jantung dibagi menjadi 2, yaitu sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmo. Sirkulasi sistemik merupakan peredaran darah besar yang memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan sirkulasi pulmo merupakan peredaran darah kecil yang memompa darah ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Jantung memiliki bentuk seperti kerucut tumpul. Jantung terletak di antara paru-paru, tepatnya pada bagian tengah rongga toraks. Jantung terbagi menjadi 4 bagian atau ruang. Ukuran jantung kurang lebih sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung berfungsi sebagai pompa yang memberi tekanan pada darah sehingga menghasilkan gradien tekanan yang dibutuhkan untuk mengalirkan darah sampai ke jaringan. Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kerja jantung sebagai pompa darah adalah curah jantung itu sendiri. Curah jantung diartikan sebagai sejumlah volume darah yang dipompa tiap ventrikel per menit. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu ada buku ajar anatomi dan fisiologi manusia, yang kedua atlas anatomi, dan yang terakhir ada buku sumber lain yang relevan. Prosedur pelaksanaannya yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang didapatkan pada buku ajar, narasumber, dan bacaan dari majalah, surat kabar maupun internet. Pertama ada komponen jantung. Komponen utama dari sistem konduksi jantung adalah nodus SA, nodus AF, berkas His, berkas cabang, dan serat Purkinje. Pembentukan impuls diinisiasi oleh nodus SA yang berlokasi pada sambungan vena cava superior dan atrium kanan. Nodus SA kaya akan suplai nervus dari sistem simpatis dan parasimpatis. Pada gambar di slide dapat dilihat letak komponen utama pada jantung. Yang kedua yaitu ada saraf pada jantung. Saraf-saraf yang mempengaruhi kerja jantung ialah saraf simpatis dan parasimpatis. Frekuensi jantung diatur oleh persarafan otonom simpatis dan parasimpatis. Rangsangan oleh saraf simpatis akan meningkatkan frekuensi denyut jantung, efek kronotropik positif, sedangkan rangsangan oleh parasimpatis akan mengakibatkan perlambatan denyut jantung, efek kronotropik negatif. Kemudian yang ketiga ada aliran darah. Darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil, pembuluh kapiler, yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen, melepaskan karbon dioksida, dan selanjutnya dialirkan kembali ke jantung. Darah yang kaya akan oksigen mengalir di dalam vena pulmonalis menuju ke atrium sinistra. Peredaran darah di antara bagian kanan jantung, paru-paru, dan atrium kiri disebut sirkulasi pulmoner.
Karena darah dialirkan ke paru-paru, darah dalam atrium sinistra akan didorong menuju ventricle sinistra melalui katup bicuspidalis atau mitral yang selanjutnya akan memompa darah bersih ini melewati atau katup aorta masuk ke dalam aorta, arteri terbesar dalam tubuh. Darah kaya oksigen ini disirkulasi ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan sebagainya. Yang keempat ada siklus jantung. Siklus jantung adalah interval dari akhir satu kontraksi jantung ke akhir kontraksi berikutnya. Siklus jantung terdiri dari dua periode, yaitu periode kontraksi atau sistol dan relaksasi atau diastol. Selama sistol, ruang jantung memompa darah keluar, selama diastol, ruang jantung terisi dengan darah. Selanjutnya yang kelima ada sistol dan diastol. Nah, perbedaannya, untuk sistol atau tekanan sistolik adalah tekanan darah saat jantung berdetak dan berkontraksi atau berkerut untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan diastol atau tekanan diastolik adalah tekanan darah pada waktu peregangan atau relaksasi jantung di antara detakan jantung. Kemudian yang keenam itu ada bunyi jantung. Bunyi jantung dapat menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui kondisi kesehatan jantung seseorang. Suara tersebut bisa didengar dengan jelas ketika dokter melakukan pemeriksaan menggunakan stetoskop. Bunyi jantung berasal dari katup jantung yang membuka dan menutup ketika darah mengalir melalui ruang jantung. Selanjutnya yaitu ada chorda tendinea. Adalah tendon yang menghubungkan otot kapiler ke katup triskupida dalam ventrikel kanan dan katup mitral di ventrikel kiri sebagai kontra otot papilaris dan rileks. Chorda tendinea mengirimkan kenaikan dan penurunan tegangan ke masing-masing katup, menyebabkan katup-katup untuk membuka dan menutup. Yang kedelapan ada penutupan katup. Penutupan katup mencegah darah mengalir ke arah yang salah. Kelainan yang juga menyebabkan masalah ringan adalah prolapsus katup mitralis. Hal ini terjadi karena ada kerusakan pada katup dan chorda tendinea yang membuat pengembungan ke belakang, ke dalam atrium, menyebabkan terjadinya kebocoran darah. Fungsi katup adalah sebagai pengatur aliran darah di dalam jantung. Kemudian yang kesembilan ada fungsi katup atrioventrikular. Fungsi katup ini yaitu membuat darah hanya dapat mengalir dari atrium atau serambi ke ventrikel sehingga memungkinkan darah mengalir pada tempatnya. Fungsi katup semilunaris yaitu untuk memungkinkan darah dipaksa masuk ke arteri tetapi mencegah aliran balik dari arteri ke ventrikel. Katup semilunaris membentuk aliran darah antara ventrikel dan arteri utama, mengangkut darah dari jantung ke organ vital. Kemudian yang ke-10 ada darah keluar dari bilik. Pada setiap kontraksi jantung akan memindahkan darah ke aorta sebanyak 69 sampai 70 cc. Yang ke-11, jika siklus jantung 0,8 detik, maka 70 cc darah yang dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ke-12 ada jenis-jenis penyakit jantung. Yang pertama ada penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi ketika pembuluh darah arteri yang mengalirkan darah ke jantung mengeras dan mengalami penyempitan. Kondisi ini dipacu oleh penumpukan kolesterol dan pembekuan darah di dalam arteri. Kemudian yang kedua ada serangan jantung. Serangan jantung adalah kondisi darurat yang terjadi saat pasokan darah ke jantung terhambat secara total, sehingga sel-sel otot jantung mengalami kerusakan. Serangan jantung biasanya disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Kemudian ada aritmia. Aritmia adalah gangguan pada irama jantung. Irama jantung pada penderita aritmia bisa terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak beraturan. Aritmia terjadi ketika rangsangan listrik yang mengatur detak jantung terganggu, sehingga jantung tidak bekerja dengan baik. Kemudian ada kardiomiopati. Kardiomiopati merupakan gangguan pada otot jantung. Kondisi ini menyebabkan kelainan pada bentuk dan kekuatan otot jantung. Misalnya,
otot jantung menjadi lebih besar dan kaku, sehingga tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Kemudian ada gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi jantung yang terlalu lemah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu ada penyakit jantung bawaan, penyakit katup jantung. Penyakit jantung bawaan merupakan kelainan bentuk jantung yang terjadi sejak lahir. Kelainan ini bisa terjadi pada dinding jantung, katup jantung, pembuluh darah, dan di dekat jantung, atau kombinasi semua kelainan tersebut. Kemudian ada endokarditis. Penyakit jantung ini terjadi ketika katup jantung tidak bisa membuka atau menutup dengan sempurna, sehingga terjadi bendungan atau hambatan pada aliran darah. Akibatnya, aliran darah ke seluruh tubuh akan terganggu. Yang terakhir ada tumor jantung. Endokarditis adalah infeksi pada jaringan ikat yang melapisi dinding dan katup jantung. Infeksi ini terjadi ketika kuman dari bagian tubuh lain seperti mulut dan kulit masuk ke dinding jantung melalui aliran darah. Ke-13 ada penyebab jantung koroner. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah jantung atau arteri koroner. Kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh penumpukan ateroma di dinding arteri. Ateroma terdiri dari kolesterol dan zat sisa hasil metabolisme tubuh. Ateroma yang terus menumpuk dapat menyebabkan dinding arteri menebal hingga menyempit. Akibatnya jantung tidak mendapat cukup asupan darah dan oksigen. Kondisi ini disebut dengan aterosklerosis. Kemudian yang ke-14 ada pencegahan penyakit jantung koroner. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada menerapkan pola makan sehat. Makanan yang sehat untuk jantung termasuk makanan yang kaya akan serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Kemudian yang kedua ada hindari kebiasaan merokok. Salah satu kandungan di dalam rokok yang dapat membahayakan kesehatan adalah nikotin. Kandungan rokok yang satu ini dapat meningkatkan tekanan darah, yaitu salah satu faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Selanjutnya yaitu rutin berolahraga. Samping menurunkan tekanan darah tinggi, rutin berolahraga juga dapat membantu jantung dan sistem aliran darah di dalam tubuh menjadi bekerja dengan lebih efisien. Tidak hanya itu, olahraga juga dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Kemudian menjaga berat badan ideal. Menjaga berat badan dapat membantu mengontrol berbagai faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Selanjutnya, menjaga tekanan darah tetap normal. Hal ini dikarenakan tekanan darah tinggi termasuk faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Kemudian, mengendalikan kadar gula darah normal. Cara ampuh mencegah terjadinya jantung koroner adalah mengontrol kadar gula darah. Kemudian yang selanjutnya ada mengurangi konsumsi alkohol. Mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko mengalami berbagai penyakit jantung termasuk serangan jantung. Dan yang terakhir, mengonsumsi obat-obat yang diresepkan oleh dokter. Apabila dokter mendiagnosis memiliki penyakit jantung, dapat mengonsumsi obat yang diresepkan untuk meredakan gejala yang dirasakan. Selain itu, obat juga dapat mengurangi risiko perkembangan penyakit jantung. Yang ke-15 ada alat pacu jantung. Nah, alat pacu jantung atau biasa disebut dengan pacemaker adalah sebuah alat kecil bertenaga listrik yang digunakan untuk membantu jantung berdetak lebih teratur. Tidak terlalu lambat atau cepat sehingga jantung dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan optimal. Alat ini berfungsi untuk membantu tubuh manusia untuk memacu jantung saat keadaan jantung berdetak tidak teratur. Nah, alat ini dapat dilihat pada gambar slide yang sudah ditayangkan. Ini merupakan alat pacu jantung atau pacemaker. Kemudian yang ke-16 ada perbedaan arteri, vena, dan juga kapiler. Pembuluh darah arteri juga dikenal dengan sebutan pembuluh nadi.
Fungsi pembuluh darah arteri ini adalah mengalirkan darah keluar jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian pembuluh darah vena juga sering disebut dengan pembuluh balik. Pembuluh ini berfungsi mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Dan yang terakhir yaitu pembuluh kapiler, merupakan bagian cabang yang ada di ujung pembuluh arteri dan vena. Pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh darah yang kecil, halus, dindingnya tipis dan berpori. Kemudian yang ke-17 ada perbedaan aliran darah sistemik dan pulmo. Sistem peredaran darah besar disebut juga dengan peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah besar dimulai ketika bilik dari jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta ke seluruh tubuh. Ketika darah telah rendah oksigen atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah dan kembali ke bilik kanan jantung. Sedangkan peredaran darah kecil disebut juga peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah ini dimulai ketika darah di bilik kanan yang rendah akan oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Disinilah karbon dioksida yang ada di dalam darah dilepaskan ke saluran paru, sementara oksigen yang baru masuk ke aliran darah. Yang ke-18 yaitu pengaturan aliran energi. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Sementara pembuluh darah akan mengalirkan darah dari dan ke jantung. Darah yang diedarkan tersebut akan melewati seluruh tubuh dan membawa oksigen, nutrisi serta hormon untuk diserap oleh sel-sel tubuh. Darah juga akan mengangkut zat-zat sisa untuk dikeluarkan dari tubuh. Tiap pembuluh darah hanya mengalirkan darah ke satu arah saja. Misalnya, pembuluh arteri mengalirkan darah dari jantung dan pembuluh vena yang mengalirkan darah kembali ke jantung. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah ganda yang terdiri atas sirkulasi pulmoner dan sirkulasi sistemik. Sirkulasi pulmoner merupakan sirkulasi pendek di mana darah dialirkan ke paru-paru kemudian mengalir kembali ke jantung. Jantung lalu mengalirkan darah ke paru-paru melalui sebuah arteri besar bernama arteri pulmoner. Di paru-paru, darah akan mengambil oksigen yang didapat dari pernapasan dan melepas karbon dioksida. Darah yang sudah mengandung oksigen tersebut kemudian akan mengalir kembali ke jantung melalui pembuluh vena pulmoner. Peredaran darah besar atau sistemik. Darah yang mengalir ke jantung dari paru-paru sudah mengandung oksigen untuk kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Jantung akan memompa darah beroksigen ini keluar dari lewat pembuluh arteri besar yang disebut aorta. Aorta adalah pembuluh darah terbesar di tubuh yang bercabang-cabang. Selain mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, cabang pembuluh darah ini juga mengalirkan darah ke otot-otot jantung. Semakin jauh dari aorta, ukuran cabang-cabang pembuluh darah akan semakin mengecil. Di setiap bagian tubuh kita terdapat jaringan pembuluh darah halus yang disebut pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini menghubungkan cabang-cabang terkecil pembuluh arteri dengan cabang-cabang terkecil pembuluh vena. Kemudian yang ke-19 ada arteriosklerosis, trombus dan embolus. Arteriosklerosis adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri yang diakibatkan penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Kondisi ini merupakan penyebab umum penyakit jantung koroner. Kemudian yang kedua ada trombus. Trombus adalah gumpalan darah yang terbentuk pada dinding pembuluh darah. Kemudian yang terakhir ada emboli, adalah kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung gas tersangkut dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada aliran darah. Pada slide terdapat gambaran dari aterosklerosis, trombus dan juga embolus. Dan yang ke-20, proses peredaran darah pada fetus. Darah yang kaya dengan nutrisi dan O2 dialirkan melalui vena umbilicalis menuju hati di mana terdapat ductus venosus aranti. Kemudian langsung menuju dan masuk ke vena cava inferior
lalu masuk ke atrium kanan jantung janin. Dari atrium kanan janin, sebagian besar darah masuk ke atrium kiri melalui foramen ovale. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan. Darah yang masuk ke atrium kiri akan dipompa ke ventrikel kiri, dan dari ventrikel kiri dipompa masuk ke aorta dan selanjutnya dialirkan ke seluruh tubuh janin. Sekian video mengenai alat-alat peredaran darah dan juga fungsinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.